Nafa Urbach kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya soal tunjangan rumah 50 juta rupiah menuai kritik luas. Awalnya ia mendapat hujatan netizen yang budiman karena dianggap membela fasilitas DPR, bahkan sampai menutup kolom komentar media sosialnya. Namun, di tengah derasnya kritik, Nafa Urbach mengambil langkah mengejutkan dengan mengumumkan komitmennya untuk menyerahkan seluruh gaji dan tunjangan sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Menurutnya, langkah ini adalah bentuk tanggung jawab langsung kepada masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo. Ia menegaskan alokasi utamanya akan diprioritaskan untuk para guru, meski tetap membuka ruang bagi kelompok masyarakat lain sesuai masukan warga. Komitmen pribadi ini muncul sebagai respon atas aspirasi publik yang mendesak pemangkasan gaji anggota dewan. Nafa Urbach menegaskan bahwa keputusan mengenai penurunan gaji adalah wewenang kolektif DPR, sehingga ia memilih jalur konkret yang bisa dilakukan sendiri. Ia berharap langkah kecilnya mampu memberi manfaat nyata, khususnya bagi para pahlawan pendidikan yang selama ini berjuang tanpa banyak sorotan. Sikap ini sekaligus menjadi pembeda dari kontroversinya sebelumnya, ketika Nafa Urbach membela tunjangan rumah DPR dengan alasan kebutuhan anggota dewan yang berasal dari luar Jakarta. Kini ia mencoba membuktikan bahwa masih ada cara lain untuk membalas kepercayaan rakyat di tengah gelombang kritik terhadap DPR. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Usai dihujat, Nafa Urbach janji berikan seluruh gaji dan tunjangan DPR miliknya untuk guru di Jawa Tengah. Saya akan terus mengawal janji Nafa Urbach ini, ya, Bu. Gaji dan tunjangan DPR itu per bulan sekitar 230 juta. Dan itu wajib diberikan kepada guru-guru di Jawa Tengah. Itu sudah menjadi janji Anda, ya. Untuk guru-guru di Jawa Tengah, nanti kalau janji Nafa Urbach ini tidak ditepati, saya akan terus bersuara untuk terus menagih janji-janjinya. Bu Nafa Urbach, Bu Wakil Rakyat, Bu anggota Dewan yang terhormat, wajib ya melaksanakan janji-janjinya. Ini ya janjinya, semua masyarakat Indonesia yang nonton video ini disebarluaskan, di-share, terutama orang Jawa Tengah, di-share, guru-guru Jawa Tengah di-share. Ini janji Ibu Nafa Urbach, 230 juta per bulan selama periode sampai habis, diberikan semua. Ini janjinya. Awas loh Bu Nafa Urbach, saya tak Anda, awas nggak ditepati, saya akan terus bersuara. Ada lagi nih ya wakil rakyat si Nafa Urbach curhat masalah macet katanya dari Bintaro. Dan Nafa Urbach, lu mata lu kagak lihat apa gimana sih? Gue bingung jadinya. Lu kagak lihat tuh rakyat yang pakai motor, yang pakai transportasi umum KRL, desek-desekan, empet-empetan, dempel-dempelan, kena macet juga. Bukan cuma lu doang yang kena macet. Lu mah mikirnya diri sendiri aja. Lu lihat keluar mobil lu tuh, ya, yang lain mah pada pakai motor, kena polusi lah. Lu mah duduk manis dalam mobil ber-AC pula. Ya ampun, kagak ada syukur-syukurnya lu. Bro, lu tahu nggak? Nafa Urbach baru aja bilang DPR tuh butuh tunjangan rumah dinas karena katanya Bintaro ke Senayan tuh macet. Emang kita semua nggak ngalamin macet, Naf? Terus, cucunya Bondan Winarno, Gustaf Faat, langsung nyentil di TikTok. Katanya kalau macet ya berangkat lebih pagi, Kak. Save banget, bro. Dia juga bilang DPR tuh dipilih rakyat buat nyelesain masalah, bukan buat ngeluh kayak anak SMA telat masuk sekolah. Bahkan disindir, itu sama aja pemadam kebakaran ngeluh ada api. Ya pada amin lah. Netizen langsung rame. Soalnya sebelumnya Nafa juga sempat bikin heboh pas upload foto HUT RI pakai AI, terus nanya soal gaji DPR. Intinya sih, kalau lo wakil rakyat, jangan cuma minta fasilitas, tunjukin kerja nyata. Karena rakyat tuh udah capek, bukan cuma sama macet, tapi sama janji-janji kosong.
Ya, cemen banget si mbak-mbak zaman purba. Baru segitu doang diomelin sama rakyat, diomelin sama bosnya. Udah nutup kolom komentar. Gimana mau mewakili aspirasi rakyat, mbak-mbak zaman purba. Mbak zaman purba mah mendingan jadi artis aja. Saya demen ngelihatnya, cakep dan bohai banget. Daripada jadi anggota dewan, kasihan saya. Saya juga nggak terlalu barbar kritiknya, ngomelinnya. Ini saking aja nih, cakep, bohai ya. Nah ini baru nih si Teko bocor nih, songong banget nih, nantangin banget nih. Bukannya mikir malah seakan-akan nantangin, malah bikin postingan joget-joget pakai sen horek gitu. Bener-bener ini, lu tuh pada sadar diri kagak sih? Lu tuh digaji rakyat, dipilih rakyat, semua fasilitas yang lu pakai itu pakai uang rakyat. Lu pada sadar nggak sih lu? Lu mental artisnya lu ke bawah-bawah di anggota dewan. Jadinya begini nih, mendingan lu pada balik semua dah, jadi artis biasa dah. Lu kalau jadi artis mah, lu mau joget-joget kek, mau jingkrak-jingkrak kek, mau jebur ke jamban kek, bodoh amat rakyat. Karena lu digajinya bukan pakai uang rakyat. Kalau lu jadi anggota dewan tuh, lu tempatin tuh diri lu jadi anggota dewan, jadi pejabat negara. Jangankan buat mewakilin rakyat lu, jadi anggota dewan yang bener aja susah banget. Berarti lu pada sadar ya, ada yang salah dengan perilaku dan statement kalian semua ya sebagai anggota dewan nih. Lu pada ditutup kolom komentar media sosialnya. Karena mental lu stres. Dari gerudukan bos lu, gerudukan serangan netizen dan rakyat Indonesia. Udah lu pada balik semua jadi artis, ngeribetin doang lu di parlemen juga. Bikin dongkol, bikin kesel rakyat aja bos lu. Gedak banget gua pada ngelihat kalian tuh. Ada anggota DPR yang cerita gitu, ngeluh macet, ngeluh rumah jauh, mau ke kantor, mau kerja. Ya kalau beneran kerja ini mah ya kita harus berpikir positif. Enak gitu, gue kalau telat ke kantor, gue nih anggota rakyat jelata yang rakyat jelata gitu, yang nyari duitnya tuh. Gimana sih rakyat jelata guys? Udah mah rumah jauh, tetap kok gue bisa bangun pagi, pasang alarm, bangun pagi. Rumah gue jauh juga, sejam atau 2 jam sampai kantor. Kalau gue nggak bangun pagi gitu, nggak ada tuh gue naik tunjangan dari kantor gue. Gue aja ke kantor kalau telat didenda gue 50.000, nggak percaya? Tanya kantor gue, didenda gue 50.000, 5 kali telat 50.000 kali 5. Ini mah biar nggak telat macet, bukannya bangun pagi, malah dapet tunjangan. Ya Allahu Akbar, gemes banget gue. Kok enak ya kerja di pemerintahan? Untuk menghindari macet, rumah jauh dan lain-lain, tunjangannya naik jadi 50 juta. Tunjangan ya, ini tunjangan, bukan tunjang pakai nasi padang diuak-uak pakai kerupuk. Enak. Syarat jadi anggota DPR apa sih? Gue harus kayak gimana? Harus cantik, harus nggak punya otak, harus yang penting menter, apa gimana? Apa harus pintar? Serius nanya ini, serius nanya gue, serius nanya karena enak banget. Cuman biar nggak telat aja tunjangannya naik. Gue telat ke kantor aja gocap, didenda. Istighfar gue. Masalahnya lu telat-telatan bukan naik kereta, lu telat-telatan naik Alphard, ngadem, bisa tiktokan, bisa make up, bisa makan enak, bisa rebahan, bisa bobo. Ntar pas udah sampai ibu, udah sampai sopir lu bilang, masih bisa ngeluh. Susah ya bersyukur. Saya aja dari Bintaro udah macet setengah jam gitu kan ya. Ibu mohon maaf banget nih ibu, perkara macet bukannya tugas lu yang nyelesain nih. Kita milih lu bukannya buat lu ngurusin macet tuh. Lu kok malah ngeluh macet? Sejak kapan Jakarta dari zaman bola juga udah macet ibu. Jadi kalau anda tahu anda macet, bukannya mengeluh terus minta rumah gitu ya. Bukannya ngeluh, gue ntar kontrakan deket-deket DPR aja deh begitu ya. Tolong masukin anggaran biar gue nggak usah kena macet. Kagak gitu ceritanya. Itu tugas lu buat nyelesain macet. Pertama kita milih lu buat nyelesain macet. Lu malah ngeluh macet. Lu udah tau macet datangnya pagian. Jangan kebanyakan dandan, makanya pagian, datangnya pagian. Jalan dari Bogor tuh udah dari jam 5 tuh, nggak masuk jam 7, dia jalan jam 5 dari jam subuh kayak. Emosi gue ngeliat ini orang-orang pada DPR pembelaan diri yang kalau kagak bisa ngomong kagak usah ngomong dah gitu ya. Mending lu joget-joget aja no, yang kayak komedian lagi pada joget-joget. 3 juta per hari emang gede. Bambang, 3 juta itu di Bali gaji sebulan UMR.
Lu kalau ngeliatnya ke atas mulu, kapan lu ngeliat ke bawahnya? Lu ada jabatan buat ngurus orang bawah, bukan buat ngurus diri lu sendiri sama keluarga lu doang, ya. Enak bener lu, jauh dikit mau ngontrak gitu ya. Ngontraknya juga bukan rumah-rumah petakan, bukan, mana mau. Ngontrak paling nggak berapa ratus juta kali sebulan gua rasa, mana mau gitu ya. Dia mah ngeliat rakyat-rakyatnya pada susah apa pada seneng, gua rasa yang penting hidupnya mereka aja bahagia gitu ya. Mentang-mentang komedian. Dan kali kagak usah dah pilih-pilih artis, jadi jangan perkara lu kenal doang mukanya, selembar kagak ada yang gua kenal, mukanya dia doang yang gua kenal. Kagak usah deh kalau kayak gitu ya, makanya makin pinter rakyat ya. Cari rekam jejaknya, cari yang bisa-bisa kerja ya. Capek gue nih pada artis-artis begini ceritanya, bentukannya pusing gue ngeliat wujud-wujudnya begini nih. Mana ada Dewan Perwakilan Rakyat? Rakyat mana yang lu wakilin? Begitu caranya. Rakyat mana ya? Rakyat keluarga lu doang, rakyat inner circle lu doang. Se-Indonesia yang harusnya lu wakilin tuh kagak, bukan rakyat inner circle lu doang ya yang lu urusin. Tuh banget gue rasanya pusing banget, belum setahun ya pala gue udah pening ya. Ini apa sih gebrakannya ya? Gebrakan apa lagi nanti kita tungguin aja. Pusing, mending nonton kasusnya Nikita aja lebih seru. Pusing gue nonton beginian, emosi.